Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka, ibu tiri penganiaya anak hingga tewas yang juga merupakan ASN P3K di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terancam dipecat. Ia ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah menganiaya anak tirinya Nizam Syafei hingga meninggal dunia. Ibu tiri Nizam Syafei ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak sambungnya di Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka ini merupakan ASN atau aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan kontrak kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2023. Kepala Kantor Kemenak akan tindak tegas jika terbukti bersalah. Kalau di atas 2 tahun ya hukuman berat, kalau terbukti bisa jadi pemberhentian. Ya, kalau penyuluh yang bersangkutan adalah melaksanakan tugas jabatan fungsional. Beliau melaksanakan penyuluhan agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Ibu tiri Nizam ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tersangka juga telah ditahan di Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Ibu Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang dituntut pidana mati menangis di Komisi 3 DPR RI. Ia meminta bantuan DPR agar anaknya bisa bebas dari pidana mati. Ibu ABK kasus sabu 2 ton bersujud di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI usai melakukan rapat dengar pendapat. Sambil menangis, Ibu Fandi Ramadan ini memohon bantuan kepada anggota Dewan agar bisa membantu anaknya yang tengah menjalani proses hukum. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta agar Ibu Fandi itu tidak bersujud dan menyampaikan akan membantu proses hukum Fandi Ramadan yang dituntut hukuman mati. Sebelumnya, pemirsa, orang tua Fandi Ramadan ABK Sea Dragon yang dituntut pidana mati dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu mendatangi Komisi 3 DPR. Kedatangan orang tua Fandi ini untuk meminta keadilan lantaran menilai anaknya tidak bersalah. Didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris, orang tua Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu mendatangi Komisi 3 DPR RI. Orang tua Fandi datang untuk mencari keadilan bagi anaknya yang dituntut pidana mati. Di depan anggota Komisi 3 DPR, Ibunda Fandi memastikan bahwa anaknya tidak tahu menahu kapal tersebut akan membawa narkotika. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi, apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk, disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan. Sementara kuasa hukum Fandi, Hotman Paris, menyebut bahwa Fandi adalah anak buah kapal yang baru bekerja selama 3 hari saat kapal tersebut ditangkap aparat. Jelas-jelas dia baru kerja 3 hari. Yang kedua, di BAP maupun di persidangan diakui oleh para saksi bahwa Fandi itu bolak-balik nanya, itu apa isinya kardus itu, ya, bolak-balik sampai dia tanya ke kapten, tanya juga ke wakilnya Pak Tambunan, ya, dan itu sudah merupakan bukti bahwa dia tidak tahu. Padahal dan tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa dia tahu. Sebelumnya Fandi Ramadan bersama 5 kru kapal Sea Dragon termasuk nahkoda kapal ditangkap BNN, TNI Polri, dan Bea Cukai di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 lalu.
Kapal tersebut membawa 1,9 ton sabu yang berasal dari jaringan internasional Golden Triangle. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Fandi kemudian dituntut hukuman pidana mati. Sementara pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukum Fandi pada Senin 23 Februari lalu ditolak jaksa penuntut umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, dua advokat menggugat Undang-Undang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga presiden atau wakil presiden mencalonkan diri sebagai capres-cawapres. Alasan kedua advokat mengajukan permohonan uji materi terkait pasal 169 Undang-Undang Pemilu lantaran adanya pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Dalam petitumnya, para pemohon meminta Hakim MK mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan pasal 169 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai bahwa persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden wajib bebas dari konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga sedarah dengan presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat dalam satu periode kekuasaan. Ketua DPP PSI Bestari Barus meminta masyarakat tak perlu khawatir jika keluarga presiden atau wakil presiden ikut pilpres. Yang perlu ditakutkan menurut pakar hukum tata negara adalah menyalahgunakan kewenangan. Jangankan keluarga presiden, ada presiden di Republik ini dulu pernah mencalonkan aja bisa kalah kok. Nah, apa kita khawatir tentang hal itu? Sama-sama kita mengawasi bagaimana pelaksanaan pemilu itu berjalan baik. Kan begitu, dan tidak melanggar gitu loh. Nah, segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh lembaga hukum, marilah dengan legowo kita terima, tidak usah dikorek-korek lagi. MK itu lembaga resmi negara yang punya kewenangan, diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang. Apa yang sudah diputuskan oleh MK, maka dia final and binding. Saya kira itu. Baik, terkait dengan di negara-negara lain, tidak ada yang seperti ini, Bang? Apakah Anda suka begitu Indonesia berbeda dari negara-negara lain dalam pemilihan capres-cawapres? Saya suka Indonesia berjalan sebagaimana sekarang ini sedang berjalan gitu. Biarlah negara lain yang belajar ke Indonesia bagaimana caranya berdemokrasi yang baik. Karena permasalahan yang menjadi substansial bukan itu menurut saya. Karena orang sudah kecewa kan kemarin ketika peradilan digunakan untuk melegitimasi seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk dapat menjadi calon. Nah itu tidak boleh berimbas kemana-mana tuh, tidak boleh berimbas kepada hak orang untuk dapat dipilih. Karena meskipun ayahnya seorang presiden, dia kan masih punya hak. Yang tidak boleh itu ayahnya menggunakan kekuasaan yang kemudian hanya menguntungkan anaknya, itu nggak boleh tuh. Kan juga sudah ada putusan MK dan peraturan KPU ya. Misalnya penggunaan tempat kampanye tidak hanya boleh kepada calon yang anak presiden atau keluarga presiden gitu ya. Nah itu sudah diatur. Jadi menurut saya sifat fairness-nya saja diatur, tidak hal-hal yang lain yang terlalu jauh dari pola dan aturan demokrasi konstitusional kita. Jadi kalau saya anak presiden, saya harus nunggu 5 tahun hanya untuk sekadar memastikan saya tidak menggunakan apa yang menjadi fasilitas yang berkaitan dengan tugas ayah saya. Padahal aturannya sudah ada, tidak boleh gitu ya. Dia memanfaatkan relasi kekeluargaannya dalam pertarungan itu. Nah, menegaskan itu menurut saya juga punya potensi langkah politik. Karena lawan kita berat, anak seorang calon mantan presiden, lalu kita ingin menyingkirkan persaingan itu juga tidak sehat bagi saya. Kalau anak seorang presiden menggunakan kekuasaan ayahnya tidak sehat, begitu juga kalau untuk menyingkirkan hak anak presiden dalam pertarungan menurut saya juga tidak sehat dengan cara-cara inkonstitusional.
Pemirsa, Anda kembali di Newsroom. Di RUT LPDP, Sudarto mengingatkan penerima beasiswa LPDP bisa berpendidikan tinggi karena dibiayai uang rakyat. Bahkan Sudarto menyebut jargon LPDP singkatan dari lu pakai duit pajak. Tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Polemik alumni LPDP yang dinilai mengaku bangga anaknya menjadi warga negara Inggris membuat Dirut LPDP Sudarto turut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul. Namun Sudarto meyakini mayoritas alumni LPDP tetap berdedikasi mengabdi dan berkontribusi untuk negara. Sudarto menegur dan mengingatkan seluruh alumni LPDP agar menjaga etika, terlebih pendidikan tinggi mereka dibiayai dari uang rakyat. Ya, itu dari uang rakyat. Tadi Pak Dedi mengingatkan saya ada jargon sekarang LPDP, ya. Saya mengingatkan teman-teman lupa pakai duit pajak. Sementara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo mengingatkan Dwi Sasetyaning Tias alumni LPDP untuk tidak mengintervensi hak anaknya dalam memilih hak kewarganegaraan. Hingga saat ini anak Dwi Sasetyaning Tias masih berstatus WNI. Secara aturan peraturan perundang-undangan, otomatis yang melekat dalam dirinya karena bapak ibunya adalah WNI, ya dia otomatis menjadi anaknya warga negara Indonesia. Ini yang nanti kita harus tegaskan kembali. Pasalnya Inggris tempat domisili Dwi tidak menganut sistem otomatis berkewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, sehingga status tidak otomatis warga negara Inggris meski lahir di sana. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu, Millie Alexander, merekam momen ketika ia dengan bangga memperlihatkan perjuangannya menjadikan sang anak menjadi WNI. Hal ini berbanding terbalik dengan Sasetyaning Tias, seorang ibu asal Indonesia tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing viral di media sosial. Tidak cukup aku yang WNI, anak-anakku juga harus WNI juga. Ini adalah paket yang sangat penting yang menyangkut masa depan anakku. Kita coba buka ya. Sebuah video unggahan akun Millie Alexander viral di media sosial merekam momen ketika ia dengan bangga memperlihatkan perjuangannya menjadikan sang anak menjadi WNI. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Hal ini berbanding terbalik dengan postingan pemilik akun @Sasetyaning Tias. Seorang ibu asal Indonesia tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing viral di media sosial. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Usai viral di media sosial, Sasetyaning Tias pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting. Pemirsa, banyak orang mencari paspor terkuat di dunia dengan tujuan mendapat kemudahan akses perjalanan internasional, seperti bebas visa atau visa on arrival, visa kunjungan saat kedatangan ke banyak negara. Berdasarkan data Henley Passport Index 2026, berikut daftar negara dengan akses bebas visa terbanyak. Urutan pertama Singapura dengan 192 destinasi. Kedua Jepang dan Korea Selatan dengan 188 destinasi. Ketiga Denmark, Luxembourg, Spanyol, Swedia dan Swiss dengan 186 destinasi. Kemudian keempat ada Austria, Belgia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Norwegia dan Belanda dengan 185 destinasi.
Kelima Hongaria, Portugal, Slovakia, Slovenia, dan Uni Emirat Arab dengan 184 destinasi. Keenam Kroasia, Republik Ceko, Estonia, Malta, Selandia Baru, dan Polandia dengan 183 destinasi. Lalu ketujuh, Australia, Latvia, Liechtenstein, dan Inggris dengan 182 destinasi. Kedelapan Kanada, Islandia, dan Lituania dengan 181 destinasi. 9 Malaysia dengan 180 destinasi. Dan 10 Amerika Serikat dengan 179 destinasi. Sementara itu posisi Indonesia yang pada tahun 2025 berada di peringkat ke-66, kini pada tahun 2026 berada di peringkat ke-64, yang artinya menunjukkan kenaikan 2 peringkat di mana terjadi penguatan kekuatan diplomatik Indonesia di mata internasional. Direktur Utama LPDP Sudarto sebut 4 alumni penerima beasiswa LPDP sudah melunasi pengembalian dana pendidikan. Sementara 4 orang lainnya masih mencicil pengembalian dana. Diketahui sebelumnya 8 alumni tersebut kena sanksi pengembalian dana. Lembaga pengelola dana pendidikan menagih kembali dana beasiswa dari sejumlah penerima yang tidak menunaikan kewajibannya setelah menyelesaikan studi. Kebijakan merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan negara. Direktur Utama LPDP Sudarto menyebut 4 penerima beasiswa atau awardee telah mengembalikan uang ke negara. Masing-masing penerima mengembalikan uang 1 hingga 2 miliar rupiah. Pak, total dana yang dikembalikan itu 4 orang itu berapa sih Pak? Bisa dibocorin nggak Pak? Yang udah bayar Pak? Iya, yang udah bayar. Itu ada yang dalam negeri ada yang luar negeri juga ada. Jadi rata-rata, ya mohon maaf ya, antara ya sekitar 1 orang. 2 miliar 1 orang. Yang PhD ya. Ada yang master di bawah 1. 2 miliar USD dalam 1 orang Pak. Diketahui pembayaran dilakukan dengan cara dicicil, mengacu pada situasi dan kondisi penerima beasiswa. Meski demikian, Sudarto belum bisa mengungkapkan perhitungan bunga yang diterapkan dalam pengembalian uang beasiswa itu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.